Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gayo Lues akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Reski Anggara SPD dari SMP Negeri 4 Blangkejeren. Saya Sri Wahyuni SPD dari SMP Negeri 1 Atap Trangun. Dan saya Maharani Saripaka dari SMA Negeri 1 Tripejaya. Selamat menyaksikan. Gimana Bu Rizky, apa kabar? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga sehat. Oh ya, gimana kabarnya hari ini Bu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Oke, dengan siapa Bu? Saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Sri Wahyuni Bu. Oke, sebelumnya sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh ya kita berbicara sebentar dulu? Boleh Bu. Oke, jadi nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, saya sebagai observer akan menilai dan memperhatikan Ibu saat melaksanakan coaching. Adapun nanti yang saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, kemudian ada apakah dalam penilaian tersebut, apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan nanti. Kemudian jangan lupa juga Bu, pelaksanaan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Oke. Kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan saat proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja kompetensi inti dari coaching Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Berarti Ibu nanti akan melakukan 3 kompetensi tersebut ya. Iya, Bu. Dari kompetensi itu kira-kira yang mana yang Ibu akan dalami nih? Yang ingin lebih mendalam diobservasi dari kompetensi itu kepada diri saya Bu, itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, berarti nanti ada 2 yang Ibu akan kembangkan di sini, yaitu tadi mendengarkan aktif dan kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Luar biasa Bu Rizky. Itu tadi kira-kira kecapaian yang ingin Ibu dapatkan dari coaching itu apa itu nanti? Jadi ketercapaian yang ingin saya harapkan dari proses coaching yang saya lakukan nanti Bu, ketika saya mampu memandu si coach ini lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memunculkan ide-ide dari dalam dirinya dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dia mampu membuat rencana aksi dan bagaimana menjalankan rencana yang sudah dia sebutkan sendiri Bu. Oke, nampaknya Ibu sudah sangat mempersiapkan coaching untuk hari ini ya. Oke, kalau begitu nanti saya mungkin akan membersamai Ibu dengan Bu Rizky tadi ya. Bu Sri Bu. Bu Sri. Iya. Oke, saya akan membersamai Ibu dengan Bu Sri untuk melaksanakan coaching. Saya sebagai observernya. Nanti saya minta izin Iya. untuk ikut. Silahkan, semoga sukses coaching hari ini Bu ya. Assalamualaikum Bu Reski. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Ayu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Ini kemarin Bu Ayu WA nih katanya mau minta waktu, mau cerita-cerita. Nah, apa nih yang mau kita ceritakan hari ini Bu? Iya Bu, sebelumnya saya terima kasih ya Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi Bu, di sini sebenarnya saya lagi banyak sekali pikiran saya lagi mumet kali Bu karena banyak kali masalah yang datang tuh bertubi-tubi rasanya Bu ya. Iya. Saya butuh bercerita untuk Ibu dengan Ibu gitu. Iya, santai saja Bu. Kira-kira dari obrolan kita hari ini nih, apa harapan Ibu nih?
Saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Oke, kalau boleh tahu nih apa sih masalah yang sedang menggalaukan Ibu sehingga bertubi-tubi tadi Iya. ya? Menggalaukan saya bertubi-tubi ya kan, Iya. Bu. Di sini, Bu, masa udah SMP, kan masih kelas 1 SMP nih, Bu. Tapi masih ada yang belum bisa membaca, Bu. Belum bisa membaca. Jadi saya pusing, Bu. Masa udah kelas SMP belum bisa membaca gitu, Bu. Oh, jadi Ibu punya masalah siswa Ibu SMP udah kelas 7 tadi ya, Bu? Iya. Yang seharusnya di usia tersebut dia sudah bisa membaca, tapi ini masih belum bisa membaca ya. Oke, Bu, kalau saya buatkan level nih, ada level 1 sampai 10. Kalau 1 itu level yang paling tidak ideal dan 10 itu adalah level yang paling ideal. Berdasarkan penilaian Ibu terhadap siswa tadi yang tidak bisa membaca tadi, siswa tersebut ada di level berapa, Bu? Siswa tersebut masih berada di level 6, Bu, karena ada 2 siswa yang masih belum bisa membaca, Bu. Oh, seperti itu. Jadi menurut Bu Ayu, siswa tersebut dari level 6 bisa ditingkatkan ke level berapa? Saya kan nggak muluk-muluk sih, Bu, ya. Kalau sebenarnya saya ingin di level 10. Hanya saja kan ada beberapa mungkin di level 8 saja dulu, Bu. Oke, jadi dari level 6 Ibu ingin tingkatkan sampai ke level 8 ya, Bu ya? Iya, Ibu. Nah, sebelumnya nih Ibu sudah melakukan apa supaya naik ke tingkat di level 8 tadi? Saya melakukan ada beberapa tahap, Ibu. Yang pertama di sana saya sebagai guru BK, saya meluangkan waktu untuk mengajari anak ini, Bu, untuk membaca. Di samping saya sebagai guru BK, juga ketika saya tidak hadir, di situ ada guru piket yang bisa membantu, Bu. Begitu, Bu. Baik, Bu, selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira apalagi nih, Bu, langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa Ibu yang tidak bisa membaca tadi? Oh iya, Bu. Langkah berikutnya mungkin saya kan mengadakan komunikasi nih atau kolaborasi dengan orang tuanya, Bu. Saya datang ke rumah orang tuanya, home visit, untuk menceritakan masalah anak ini tidak bisa membaca, untuk dia mendampingi anaknya atau meminta les privat di sekolahnya kan, Bu, apa di rumah gitu. Memanggil guru kah ke sekolah, ke rumahnya, atau ibunya lah yang melihat dia gitu. Ada yang lain, Bu? Itu Mungkin ini hanya itu ya, Bu ya. Oke, Bu, dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat? mungkin yang dalam waktu dekat ini saya itu tadi, Bu, saya sebagai guru BK membuat jadwal untuk anak ini untuk saya ajarkan di sekolah, Ibu. Oke. Kapan itu, Bu, bisa Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya, Bu, saya bisa laksanakan. Baik, Bu, untuk melaksanakan itu kira-kira untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut tadi bisa membaca, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa sih? Iya, Bu, benar sekali. Setiap ini tuh kita butuh dukungan supaya kita lebih semangat ya, Ibu. Tentunya pertama sekali butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah, dengan wali kelas terutama, karena wali kelas juga akan membantu anak ini kan. Baru dengan guru-guru yang lain, supaya memang anak ini butuh perhatian khusus gitu kan, Bu. Baik, intinya Ibu untuk menghadapi siswa yang tidak bisa membaca ini, Ibu akan melakukan kolaborasi lah ya, Iya, Ibu. dengan seluruh warga sekolah yang berkepentingan. Oke, Bu, bagus sekali rencana Ibu itu. Jadi, Bu, dari pertemuan kita, percakapan kita hari inilah ya, Bu ya, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan? Ya, Bu, tidak terasa memang, Bu ya. Ternyata saya udah dapet dapat aja solusinya dari permasalahan saya tadi ya. Mungkin tadi saya tadi kan yang pertama sekali langsung mengadakan jadwal untuk anak ini, saya bimbing langsung. Baru yang kedua tadi dengan guru piket, dan mengadakan kolaborasi dengan orang tua untuk mengundang guru privat atau orang tua yang mengajarkan anak ini mengeceknya di rumah, Ibu. Oke, Bu, jadi nih saya kepingin tahu lah, Bu ya, kelanjutannya seperti apa setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi. Seperti apa hasil yang didapatkan dari siswa yang tidak bisa membaca tadi. Jadi
Di lain waktu kita atur lagi pertemuan ya Bu ya. Ya, Saya baik, Ibu. ingin tahu nih ceritanya, sepertinya ini sangat menarik. Iya Ibu. Oke, saya doakan semoga lancar Bu rencananya dan semoga sukses. Amin. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Reski, terima kasih atas waktunya ya Bu Reski. Bu Rizky, bagaimana tadi? Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Dan apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, baik dan lancar Bu ya. Dan apa yang saya ingin dicapai dari proses coaching juga menurut saya itu sudah tercapai tadi. Oke, baik sekali ya Bu. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu coaching dengan Bu Ayu, ada sedikit pertanyaan nih Bu untuk Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama mungkin, apakah Ibu sudah dapat saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat coaching Bu, saya sudah melakukan, menurut saya sudah melakukan alur tirta Bu, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah si coach, lalu mengarahkan dia untuk membuatkan aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya untuk menggali potensi dari si coach tersebut dalam menemukan solusi dari permasalahan. Ya baik, ya, saya juga tadi sudah melihat Ibu Rizky pada saat menjadi coach, Ibu juga sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana Ibu juga tadi sudah melakukan menanyakan tujuan apa yang sebenarnya Bu Ayu inginkan dalam coaching ini. Kemudian Ibu juga menanyakan identifikasi permasalahan apa sebenarnya Ibu Ayu dapatkan. Kemudian Ibu juga mengarahkan untuk melakukan reaksinya apa terhadap Bu Ayu, apa yang ingin dia lakukan terhadap permasalahannya. Kemudian Ibu juga tadi saya dengar menanyakan kapan aksinya akan dilaksanakan. Dan yang saya amati juga, saya melihat Ibu menjadi pendengar yang baik pada saat coaching. Kemudian Ibu juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coachingnya, ya dalam hal ini Bu Ayu itu bisa menjawab pertanyaan yang mengarah ke solusi atau alternatif pencapaian masalahnya tadi. Mungkin dari hal tersebut, pertanyaan selanjutnya, potensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi berdasarkan observasi dari Ibu hari ini, itu saya ingin lebih mendalami lagi Bu tentang alur tirta ini supaya saya bisa sangat-sangat menguasai sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih berkualitas lagi ke depan Bu. Saya harap saya dengan kemampuan saya coaching ini, setiap coaching itu dapat menemukan solusi dan permasalahan yang disampaikan. Ya, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta ini, kemudian Ibu juga akan mendalami bagaimana proses coaching yang lebih baik. Semoga apa yang Ibu harapkan nanti ke depan itu dapat terlaksana, dan saya doakan juga Ibu menjadi coach yang lebih baik. Dan saya akhiri ya Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Ya, waalaikumsalam Bu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, sebentar lagi Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada hal yang perlu kita bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Baik Bu, nanti saat proses coaching saya akan mengamati dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Adapun penilaian yang akan saya lakukan itu nanti yang saya amati apakah pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diberikan coach. Dan saya juga nanti akan mendengarkan jawaban dari si coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan.
Dan jangan lupa ya Bu, pelaksanaan coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Ibu. Nah, kira-kira dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dia present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberikan pertanyaan bobot, dan mendengarkan aktif ya Bu? Iya Ibu. Di antara ketiganya kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam diri Ibu? Ya, yang spesifik yang ingin saya kembangkan di dalam diri saya itu yaitu mendengarkan dengan aktif. Ketika kita mendengarkan dengan aktif dan kita fokus, kita akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching Ibu itu apa ya? Indikator ketercapaiannya Mm-hmm. itu coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat si coach ini sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu. Iya, Apa Bu. harapan Ibu dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapan saya Bu, dengan adanya observasi ini, kegiatan coaching ini, kita akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi inti coaching itu sendiri seperti harapan masukan yang Ibu berikan tadi. Baik. Nah, terima kasih ya Bu atas semua jawaban-jawaban Ibu. Sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol lagi ya Bu. Baik Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Ibu. Selamat siang Ibu. Kenapa nih Bu? Ibu kok kelihatan gelisah? Kelihatan sekali ya Bu kalau saya sedang gelisah. Ya, kelihatan sekali Bu. Apalagi kita ngobrol seperti ini, jadi kelihatan Ibu gelisah. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman ya saya butuh teman curhat nih Bu untuk coaching sebentar ya Bu, mengenai masalah murid dan pembelajaran saya di kelas. Oke, siap Ibu. Semoga kita bisa saling mencerahkan nanti. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan menyenangkan di dalam kelas. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran Ibu. Oh, berarti Ibu ingin menciptakan fokus dan kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran Ya, Ibu. itulah Bu harapan saya. Situasi seperti apa sekarang Bu? Jadi situasinya sekarang itu, jadi setelah jam olahraga berakhir, biasanya kan anak-anak itu tidak langsung masuk ke kelas, padahal jam pelajarannya kan ada. Kebetulan saya masuk di jam setelah olahraga, jadi pada saat saya masuk pun di dalam kelas, sebagian anak-anak itu berada di kantin, masih di luar, dan masih menggunakan pakaian olahraga Bu. Jadi pada saat saya masuk ke jam pelajaran, anak-anak tidak lagi fokus. Dia mungkin masih belum penuh di dalam ruangan. Berarti anak-anak masih belum fokus ya Bu, karena udah capek olahraga tadi ya Bu ya. Ya, Kira-kira mengapa ya Bu murid-murid tersebut bersikap demikian itu? saya pikir mungkin karena mereka kecapean, terlalu lelah saat pembelajaran olahraga sebelumnya, dan mungkin terlalu asik dan merasa pelajaran saya setelah pelajaran olahraga itu membosankan jadinya. Ya, berarti situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan sekarang? Jadi situasi yang kondusif, yang seperti anak-anak itu fokus kembali, jadi dia tidak membawa lagi pelajaran olahraganya di pelajaran saya, kemudian mengikuti pelajaran itu ya dengan merasa senang dalam pembelajaran saya. Oh iya, menurut Ibu
apa yang membuat itu bisa diwujudkan Ibu? Menurut saya mungkin seharusnya saya harus menciptakan keadaan yang menyenangkan ya Bu di dalam kelas supaya anak-anak itu lagi fokus terhadap pembelajaran saya, memfokuskan kembali dan memfokuskan. Berarti memfokuskan mereka ya Ibu ya. Menurut kalau gitu ya Bu ya. Dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan itu? Kalau saya pikir tujuan saya itu untuk saat ini masih di angka 6 kan ya Bu. Untuk kefokusan dan kegiatan ini saya rasa di angka 6. Itu masih di angka 6 ya Bu ya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki agar dapat mencapai tujuan Ibu tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Ibu. Mungkin hal tersebut mampu untuk membantu saya nantinya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Sepertinya saya harus butuh waktu untuk merancang pembelajaran atau RPP yang berkaitan dengan sosial emosional itu Bu. Sosial emosional, gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Ibu? Sepertinya saya harus secepat mungkin membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya, mungkin seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Sekarang rencana Ibu apa Bu? Rencana saya ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sosial emosional dengan kesadaran penuh untuk mengembangkan fokus anak-anak setelah pembelajaran olahraga. Berarti dengan mindfulness ya Bu, kira-kira strategi Ibu melakukan rencana tersebut Bu? Mungkin di situ saya akan menerapkan teknik stop. Di situ kan ada berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam, amati sensasi tubuh, kemudian selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumen untuk mengiringi praktik teknik stop tadi. Kemudian saya juga akan memberikan kuis singkat di awal pembelajaran supaya anak-anak itu lebih tertarik dan senang belajar. Bagus sekali ya Bu. Tadi ada dengan teknik stop gitu ya, dan menarik nafas dalam, ada kuis dan lain-lain. Kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriterianya seperti yang tujuan tadi ya Bu, otomatis dari teknik tersebut saya melihat anak-anak tuh kembali fokus untuk belajar pembelajaran saya dan merasa senang untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi mereka fokus dengan adanya itu dan kembali senang mengikuti pelajaran itu ya. Jadi dari beberapa yang Ibu ucapkan tadi kan ada beberapa alternatif. Jadi dari apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini, kira-kira dari alternatif tadi bagaimana Ibu? Saya akan segera menyiapkan atau mempersiapkan rancangan pembelajaran supaya dapat saya terapkan di dalam kelas saya Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan aksi itu kapan nih Bu kira-kira? Sepertinya 1 minggu bisa itu Bu. Oh, oke. Sekarang kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres yang bagaimana nih Bu kira-kira? Kita janjian lagi ya Bu. Nanti saya ceritakan gimana progres dalam 1 minggu ke depan. Bisa ya Bu? Setuju. Oke. Menurut Ibu, siapa yang perlu Ibu mintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu itu tersebut? Sepertinya untuk menjaga komitmen saya ini saya perlu kawan rekan sejawat untuk berkolaborasi supaya untuk mengingatkan saya supaya saya melakukan yang saya targetin ini. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul sekali Bu.
pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi yang sudah panjang percakapan kita? Setelah saya ngobrol nih sama ibu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah jam olahraga. Mungkin saya di situ akan menerapkan teknik stop dengan diiringi oleh instrumen musik. Kemudian saya akan memberikan kuis singkat di awal pelajaran supaya anak-anak kembali fokus dalam pelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Wah, keren sekali ya Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu, sekali lagi sudah menemani saya dan mengiringi dalam pencerahan ide-ide ini. Ya, terima kasih Ibu. Jangan lupa ya Bu untuk cerita-cerita lagi. Pasti saya hubungin. Baik Bu Ayu, bagaimana tadi? Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai? Alhamdulillah ya tadi Bu berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang ingin dicapai dari proses coaching ini sudah tercapai Ibu. Nah, setelah tadi saya mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan bersama Koci tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saat coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan dan identifikasi permasalahannya dan mengetahui apa rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Dan Baik. kemudian juga sudah menggali potensi dari si coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Baik. Jadi Bu Ayu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan hasil pengamatan saya juga nih tadi ada beberapa catatan. Jadi saya sampaikan catatan saya, yaitu Bu Ayu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu Bu Ayu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian Bu Ayu juga sudah mengarahkan si koci ini untuk membuat rencana aksi ataupun tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan Bu Ayu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri si koci agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan si koci. Ibu sudah fokus terhadap si koci. Nah, itu artinya Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh si koci. Nah, seperti itulah hasil pengamatan saya tadi. Luar biasa ya apa yang Ibu berikan tadi pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih sukses lagi ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Nah, pertanyaan saya nih Bu, yang terakhir satu lagi. Untuk ke depannya nih Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin mendalami lagi ya Bu tentang alur Tirta dalam melakukan coaching ini agar coaching selanjutnya benar-benar bisa menjadi coaching yang sukses dan melejitkan kompetensi coachingnya ya Ibu. Bagus sekali. Baik Ibu, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi nih tentang alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya, sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya akhiri ya sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Palga. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Palga, sebentar lagi kita akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Nanti sebelum melakukan proses coaching ada hal yang perlu kita bicarakan dulu. Boleh ya Ibu? Boleh. Nanti saat proses coaching berlangsung, saya akan mengamati
dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Adapun penilaiannya terkait apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apakah Ibu sudah mendengarkan secara aktif gitu ya. Dan jangan lupa ya Bu, prinsip coaching nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memahami potensi gitu ya Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada hal yang ingin saya tanyakan dulu ya Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Jadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Di antara ketiganya nih Bu, kira-kira yang paling spesifik yang akan Ibu ingin kembangkan di observasi ini bagaimana? Gimana Bu? Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin yang saya akan spesifikkan itu di mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Baik, berarti ada 2 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya tuh apa ya? Jadi saat nanti saya berharap si coachingnya itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan mendapatkan ide-ide alternatif untuk permasalahannya. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Kira-kira apa harapan Ibu dari kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini? Harapan saya dengan diobservasi kegiatan coaching saya nantinya, saya dapat meningkatkan kompetensi inti coaching saya sesuai dengan maksud yang Ibu berikan nantinya. Iya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu Palga. Baik Bu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Ibu Palga, alhamdulillah hari ini saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini juga kabar saya baik. Jadi kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Bu? Ya Bu, saya mau bincang-bincang nih dengan Ibu, boleh ya? Boleh. Ya mungkin waktu cukup 15-20 menit kita ngobrol. Silahkan Bu, apa nih yang mau diceritakan? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk saya. Jadi Bu, saya mau cerita nih terkait permasalahan saya di sekolah. Kebetulan saya di sekolah tersebut baru 2 bulan Bu. Kemudian di sekolah tersebut permasalahannya sekarang Bu, ada pemutusan guru honorer Bu. Jadi akibat pemutusan guru honorer tersebut banyak kelas menjadi kosong. Pelajaran yang kosong tersebut Bu, pelajaran PKN, matematika, seni budaya, dan bahasa daerah. Jadi Bu, permasalahannya itu selain jam kosong saya juga merasa kasihan Bu dengan guru honorer tersebut, karena kepala sekolah tetap mengizinkan mereka untuk masuk mengajar, tetapi ya mengabdi Bu, tidak digaji. Berarti yang bisa saya bawahi, berarti keadaan di sekolah itu sekarang adalah banyak guru honor yang diputus kontrak seperti itu, tapi mereka masih tetap mau mengajar walaupun tidak digaji begitu Bu ya, dan akhirnya kurang
kondusif seperti itu ya. Ya Bu, karena status mereka yang seperti itu juga tidak bisa diberikan ketegasan Bu. Karena kalau kita paksakan mereka masuk sesuai dengan jadwalnya, ya mereka tidak digaji Bu. Bagaimana kita mau memaksakan? Tapi kalau kita nggak paksakan juga, mereka juga nggak jelas masuk apa tidak, sehingga terjadilah kekosongan jam pembelajaran tersebut. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya kepinginnya Bu, setelah selesai bincang-bincang hari ini itu saya dapat solusi Bu. Apa yang bisa saya lakukan supaya guru-guru ini tetap bisa masuk dan kelas-kelas juga tidak kosong. Oke, dari hal tersebut apa nih yang udah Ibu coba tawarkan untuk mengatasi permasalahan di sekolah Ibu tadi? Sebenarnya saya masih kesulitan Bu, karena saya kan baru 2 bulan di situ. Jadi saya agak segan juga kalau mau memberikan saran ataupun solusi Bu, seperti itu. Lalu apa usaha yang Ibu akan tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Coba Ibu ceritakan, mungkin ada ide atau mungkin pertama-tama saya harus bincang dulu Bu. Kebetulan di sekolah tersebut saya punya kenalan juga sama rekan CGP. Kami masih masa pendidikan saat ini, dan kebetulan rekan saya itu juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Jadi mungkin saya bisa bincang-bincang dengan dia untuk mencari solusi mengenai kekosongan guru di kelas Bu. bagus sekali Bu. Lalu ada lagi nggak kira-kira yang akan Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan sih Bu, ya saya masuk ke kelas kosong tersebut Bu. Untuk sementara sih saya sudah masuk di jam kosong pelajaran PKN dan seni budaya. Kemudian rekan CGP saya tadi juga sudah masuk juga ke kelas kosong untuk pelajaran matematika, dan beberapa rekan sejawat yang lain juga alhamdulillah mereka mau masuk satu hari di hari jam pembelajaran yang kosong yang mereka pilih. Oh, bagus sekali ya Bu. Ibu juga sudah membantu untuk sekolah. Jadi kira-kira ada perbincangan kelanjutan nggak nih dengan wakil kepala sekolah? Saya kepinginnya Bu ya, adalah rapat resminya Bu ya, seluruh anggota guru dipimpin oleh kepala sekolah, bagaimana supaya guru-guru ini masuk tapi tetap bisa digaji. Kalau saya mengusulkan Bu, saya ingin ketika rapat itu nanti terjadi, saya ingin mengusulkan bagaimana kalau kami ini yang guru-guru tetap itu menyisihkan sebagian dari gaji kami, ya kan kalau dikumpulkan jadi lumayan juga Bu ya, walaupun sedikit. Nah itu akan diberikan kepada guru yang mengabdi tadi. Jadi kalau adalah Bu balas jasanya, mungkin itu bisa menjadi motivasi terhadap guru yang tadi tidak digaji sama sekali, agar masuk ke kelas tersebut. Dan kalau sudah digaji juga Bu, kita juga tidak segan untuk menanyakan mengapa kalau dia tidak datang semacamnya, sehingga tidak terjadilah kekosongan kelas tadi. Wah, luar biasa ya Bu, sangat luar biasa. Semoga niat mulianya berjalan dengan bagus, dan kira-kira rekan lain juga untuk membantu menjalankan atau mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kira-kira ada nggak rekan lain yang akan membantu nih menjalankan mengatasi permasalahan tersebut? Ada sih Bu, namanya Bu Aminah. Ibu ini juga pernah mengutarakan bahwa dia kepinginnya ada rapat seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi mungkin Bu Aminah dapat membantu saya untuk mengusulkan kepala sekolah agar rapat yang saya sebutkan tadi dapat terwujud. Oke, baik. Alhamdulillah masih ada guru-guru yang saling berkolaborasi dan peduli terhadap rekan sesama ya. Kapan nih kira-kira akan dilaksanakan rapatnya Bu? Secepatnya Bu, dalam minggu ini. Baiklah Bu, kita sudah banyak nih mengobrol hari ini. Dari sesi pertemuan kali ini, langkah apa nih yang bisa Ibu simpulkan untuk membantu mengatasi permasalahan tadi? Benar Bu ya, tidak terasa dari percakapan tadi, tanpa saya sadari sebenarnya dari setiap masalah itu pasti ada solusinya. Berkat bincang-bincang dengan Ibu, saya jadi tercerahkan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari permasalahan tadi, supaya guru-guru yang saya merasa sangat kasihan mengajar tanpa digaji itu bisa diberikan gaji dengan cara kami tadi kutipan, guru-guru yang tetap tersebut menyisihkan sebagian gaji kami untuk diberikan kepada guru tersebut. Kemudian dampaknya diharapkan dari kegiatan tersebut
guru tersebut tidak lagi meninggalkan kelas, dan tidak terjadi lagi kekosongan kelas seperti yang menjadi permasalahan tadi. Baiklah Bu, dari perbincangan kita hari ini Ibu sudah mendapatkan solusi ataupun langkah-langkah yang akan Ibu ambil atau untuk permasalahan tersebut. Semoga langkah itu Ibu bisa lakukan bersama kawan-kawan Ibu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat dan kita tidak terasa ya Bu, obrolan kita sampai lupa nih mau berbagi cerita selanjutnya. Kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah ini, setelah Ibu melakukan kegiatan langkah-langkah tersebut, bisa kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Baik Bu, nanti jika ini memang sudah terrealisasikan sesuai dengan rencana, bagaimana hasilnya nanti kita jumpa lagi deh Bu. Saya akan cerita lagi seperti apa kondisi di sekolah saya Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya tunggu itu Bu kabarnya gimana. Iya Bu. Saya penasaran ini. Baik Bu Palga, bagaimana? Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan indikator tercapaiannya sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan dengan lancar dan baik, dan yang ingin dicapai juga dalam proses coaching itu juga sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya melakukan observasi terhadap Ibu bersama Koci tadi. Ada sedikit pertanyaan nih Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, dari coaching tadi yang indikator yang tercapai yang diinginkan itu adalah saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian memancing rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coachingnya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik. Jadi Ibu Palga tadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, juga sudah ada beberapa catatan. Bu Palga sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Bu Palga juga sudah mengarahkan coaching membuat rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan ya Bu ya. Ibu juga sudah fokus tadi terhadap coaching, artinya Ibu sudah melakukan prinsip coaching yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Luar biasa Bu ya yang Ibu berikan. Proses coaching dari ini mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depannya, dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Pertanyaan terakhir nih Bu Palga ya, untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini Bu Palga? Dari coaching hari ini saya ingin mendalami lagi alur tirta itu Bu dalam melakukan coaching. Kemudian saya ingin benar-benar menjadi coaching yang baik dan sukses dan melejit dalam kompetensi coach ini. Baik Ibu, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi coaching dengan menggunakan alur tirta, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum Ibu. Terima kasih. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.